Jadi siapa cawapres penentu kemenangan ya. Kita ngobrol-ngobrol ya pagi hari ini, ngobrol bermanfaat, bukan gibah ya, tapi ini ngobrol bermanfaat ya gitu kan, ini banyak kepentingan publik juga. Sudah ada 3 narasumber yang hadir bersama kami pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Triandika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi Mas Andika. Selamat pagi. Kemudian ada Bu Lely Ariane, pakar komunikasi politik. Pagi. Pagi Bu Lely. Yang terakhir bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Hanta Yuda, ini Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi Bayu, Rati, Mbak Lely, dan Mas Andika. Ya, terima kasih. Ini waktu lebaran ketiganya sudah datang ke studio begitu ya. Kita curi waktunya ya. Nah, kita berbicara mengenai kemarin kan sudah ada deklarasi dari Ganjar Pranowo. Kemudian juga sebelumnya juga sudah ada Anies Baswedan. Ini kita penasaran siapa yang akhirnya menjadi capres yang penentu kemenangan. Kalau melihat 3 nama, Prabowo, Ganjar, dan juga Anies yang memang memiliki elektabilitas cukup tinggi, tapi kan tidak menyentuh angka psikologis begitu ya Bu ya. Jadi pasti cawapresnya ini juga menjadi penentu kemenangan. Dari nama-nama yang beredar banyak banget, Ridwan Kamil, Caimin, Sandiaga Uno, dan lain sebagainya. Siapa sih kira-kira kalau dari Bu Lely melihat nama-nama yang beredar selama ini cawapresnya? Iya. Kalau dilihat dari nama-nama beredar, ya nama-nama itu yang beredar. Artinya beredar pada posisi mana yang akan dilirik oleh partai politik pendukung dari calon presiden yang bersangkutan. Kalau hal ini kita bicara tentang Ganjar ya. Ganjar itu kan didukung tentu menguasai Jawa Tengah. Maka potensi yang harus dipertimbangkan untuk menjadi pendampingnya adalah di luar Jawa Tengah. Itu yang pertama. Tapi yang harus kita bicarakan itu dalam dukungan partai politik itu menjadi yang paling utama. Dukungan partai itu paling utama terhadap figur calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Ganjar. Yang kedua tuh basis massa, tentu yang 3 punya properti politik yang banyak gitu loh. Punya duit lah gitu lah ceritanya ya. Nah, tapi kalau kita dipertimbangkan apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi dari 7 nama itu misalnya ya, 7 nama itu yang dianggap potensial. Kemarin ada beberapa pengamat mengatakan bahwa secara psikologi politik gitu, urutan nomor 1 itu menjadi pertimbangan paling besar. Bisa jadi, bisa juga tidak. Misalnya karena apa? Ada pertimbangan lain misalnya tentang Jawa dan luar Jawa. Kalangan NU, akademisi atau provinsi tertentu yang dominan, yang bisa memberi nilai lebih pada figur calon presiden yang bersangkutan. Maka kalau diurutkan bisa jadi urutannya sesuai nama, tapi bisa juga tidak loh Mbak Rati. Karena yang pertama kita lihat, kalau dia tidak didukung partai politik pengusung, meskipun punya duit banyak, punya chemistry dengan Ganjar, belum tentu juga bisa direkrut. Nah sekarang ini yang beredar nama-nama yang paling besar itu Sandiaga Uno misalnya. Erick Thohir juga, karena dia kalau lihat basis massa NU dia punya basis massa, properti juga punya. Demikian juga Sandiaga Uno. Jadi 2 nama ini memang dianggap paling potensial. Tapi apakah kemudian akan terjadi, kan politik itu bukan harga mati, tapi harga diskon, gitu ya. Karena harga diskon ada kemungkinan ada lobby terhadap Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo yang sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang bisa menerima sebuah keadaan lalu masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, itu punya potensi besar juga untuk dilirik menjadi pendampingnya cawapresnya Ganjar. Nah tinggal bagaimana kepentingan politik itu dibangun. Saya berkali-kali mengatakan politik itu adalah pertemuan dan pertentangan 2 kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari apa yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Kalau kepentingan antara Ganjar sama Prabowo bisa ketemu lewat Bu Mega, Prabowo kan agak berat nih ngelawan Bu Mega, bukan ngelawan Ganjarnya loh. Jadi basis partai politik pendukung itu yang terjadi. Kalau misalnya itu kemarin kan Pak Prabowo udah menyampaikan jelas gitu kan, capres saya tidak dicalonkan sebagai cawapres. Artinya kita anggap, kita asumsikan lah saat ini ada 3 capres gitu ya, ada 7 nama cawapres. Nah dari ini kan 7 bawah gitu, atas 3. Ini tuh alur-alurnya bagaimana gitu, yang meskipun dengan boleh tadi menyampaikan kategori-kategori, mungkin itu juga akan diamini oleh Pak Prabowo dan juga Pak Anies gitu. Iya, kemungkinannya itu. Iya, bisa jadi. Karena kan kalau rakyat menginginkan bila perlu 4 nih calon. Supaya kita lebih banyak punya pilihan. Kalau nanti harus masuk putaran kedua dan seterusnya itu urusan politik belakangan kan. Yang diinginkan rakyat tuh ada figur-figur yang bisa dipilih dan dilirik gitu. Kalau kemungkinan Pak Prabowo, saya bilang tadi harga mati, bukan harga diskon, berarti tetap capres. Maka dia tentu akan berdampingan. Apakah sudah ada deklarasi dengan Caimin? Sampai detik ini kan kita belum mendengar ada deklarasi itu.
Kalau misalnya udah ada kepastian deklarasi, kita bisa memastikan Prabowo bisa berdampingan dengan Caimin. Demikian juga Anies. Anies juga belum ada nih kedengarannya dengan Hopipa. Bisa jadi karena untuk menarik bahasa NU misalnya. Tapi belum tentu juga kan, karena Hopipa juga dilirik untuk Ganjar gitu. Jadi ini hitung-hitungan yang semuanya masih belum pasti. Tapi Mas Andika katanya tengah melakukan survei politik, baru luncur bulan Mei. Berarti kita masih harus sabar nih, mana yang diinginkan rakyat gitu kan. Mau minta bocorannya sekarang tapi belum dikasih tadi sama Mas Andika. Masih Nah, rahasia tapi banget gitu. paling menarik belakangan ini kan tadi udah disebutkan Caimin, kemudian Kofifa. Nah, yang baru-baru ini keluar dari Partai Gerindra, Sandiaga. nama Sandiaga Uno ini kan elektabilitas sebagai cawapres juga Tinggi. cukup tinggi begitu, Mas. Apakah nanti sudah ada hitung-hitungannya, oh mungkin merapat ke sini, nanti akhirnya bergabung dengan yang ini, akhirnya mungkin cawapres yang ini gitu, kalau dari Mas Andika? Jadi salah satu skenario yang akan muncul paling besar adalah Ganjar Sandi memang. Tapi sebelum ke situ, saya mencatat ada 5 kriteria, Mas Bayu, Mbak Ratih, sosok cawapres yang ideal bagi partai politik atau bagi para capres yang ada sekarang. Yang pertama tadi seperti sudah disinggung, dia harus punya nilai tambah elektabilitas. Yang kedua harus punya dukungan partai politik. Yang ketiga harus punya dukungan finansial. Yang keempat, ya ini juga menurut saya paling penting juga, dia bisa diterima oleh para pemangku keputusan. Dan yang kelima, dia berpotensi tidak menjadi kompetitor di term berikutnya. Sebab kita tahu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, ini kan mereka-mereka yang baru 1 term. Otomatis ada harapan lanjut ke kedua berikutnya, ya. Dan mereka pasti akan memilih calon-calon yang tidak akan menjadi kompetitor ke depannya, gitu ya. Tapi kan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan agreement nanti ya. Nah, kalau dilihat dari 5 kriteria tersebut, ya ada 2 calon menurut saya atau 3 calon menurut saya punya potensi yang sangat besar sebagai cawapres cantik lah ibaratnya. Siapa aja Pertama sih, Mas, itu Pak Sandiaga Uno, ya. Meskipun kemarin belum punya parpolnya Gerindra, tapi terkunci oleh keputusan politik Gerindra. Tapi Pak Sandi ini melakukan manuver untuk mengunlock dirinya supaya tetap relevan dengan 2024. Maka itu beliau pindah ke P3, kemarin udah pakai baju hijau tuh. Setiap safari ke Pak Prabowo. Paling banyak safari, itu ya. ini bajunya hijau semua nih, Pak Sandi ini. Jadi kode saya akan menjadi partai P3. Entah mungkin ketua umum ya. Saya pikir itu juga sangat mungkin. Nah, kalau ini jadi Pak Sandi ke P3, maka koalisi PDIP P3 sangat mungkin terjadi. Mega Hashim pernah punya pengalaman demikian, ya. Kemudian juga Pak Jokowi juga di tahun 2019 juga P3 ke PDIP. Jadi secara chemistry PDIP dan P3 ini sudah klop, dan bahkan kalau kita lihat pernyataan Pak Roham Hormuzi, ya ini koalisi Indonesia Bersatu sudah menunjukkan ciri-ciri bubarnya nih, ya. PAN kemana, Golkar kemana, ya P3 pasti ke PDIP. Jadi tapi Sandi juga punya potensi untuk menjadi kompetitor ya. Coba kita lihat gerak politiknya. Dan itu bisa diselesaikan dengan agreement batu tulis jilid 4 mungkin. Nah, soal kompetitor ya, nanti kita bicara juga dengan Mas Hanta ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.